Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 5 dalam mata kuliah bimbingan kelompok oleh dosen pengampu Bu Afra Hasna. Di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok kepada gabungan anak SMP dan SMA sebanyak 6 orang dengan tema dampak dan konsekuensi bagi pelaku dan korban bullying. Lalu kita melakukan bimbingan kelompok ini di pesantren khusus yatim Asy-Syafi'iyah. Dengan ini kita akan melanjutkan dan menggunakan beberapa sesi bimbingan kelompok dengan berbagai kegiatan dengan rangkaian dan skrip yang telah kami buat sesuai dengan RPL dan panduan buku panduan yang kami buat sebelumnya. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kelima. Yang pertama, halo, nama saya Fira Friza dengan NIM 15/2023-0030. Dengan ini saya selaku ketua bimbingan kelompok. Hai, nama saya Nazu Salsabila dengan nomor NIM 15/2023-0008. Di sini saya sebagai kameramen. Halo, nama saya Sofia Lestari Rizky Dahliani dengan NIM 15/2025-7028. Di sini saya sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nama kakak Fira Friza. Di situ ada kakak yang lain namanya Kak Sofi dan Kak Nazwa. Halo. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kakak mau tahu dulu nih nama-nama dari kalian masing-masing. Tapi biar perkenalannya lebih asik, kakak mau kalian memperkenalkan diri juga menyebutkan hobi dari kalian masing-masing. Jadi contohnya kayak gini ya. Kita pakai nada dari Cocomelon. Kayak gini. Saya Fira, hobi berenang. Lanjut. Saya siapa? Nah, yuk coba. 1. Dan ingat hobi temannya masing-masing. Oke? Oke. Sekarang saya mau tahu dari sisi sini. Saya Winda, hobi menggambar. Misalnya gitu. Gerakan juga. Boleh gini ya. Saya Fira, hobi berenang. Saya Winda, hobi menulis. Lanjut. Oke? Mulai dari Winda. Iya. Saya Winda. 1, 2, 3. Saya Winda, hobinya Ngapain? nari. Ya, lanjut ngomong. Hobi menari. Hobi menari. Lanjut. Saya Aul, hobi memasak. Saya Dinda, hobi berenang. Saya Reksi, hobi berenang. Saya Zahwa, hobi membaca. Saya Aura, hobi menulis. Oke, udah relax belum nih? Udah. Oke, sekarang aku mau tanya dong, Aulia ya namanya. Aulia, hobinya Reksi apa? Berenang. Hobinya Zahwa Baca. apa? Bener, baca. Benar. Sekarang siapa kamu? Aura, hobinya Kak Winda apa? Nari. Hobinya Kak Aulia? Memasak. Oke, sekarang Winda. Hobinya siapa namanya? Dinar. Hobinya Dinar apa? Berenang. Nah, kalau hobinya dia? Apa tadi ya? Tenggelam. Apa hobinya? Nulis. Oke. Good job. Tepuk tangan. Sebelumnya kakak mau jelasin di sini tujuan kakak ke sini, datang ke sini. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum kalau kakak ini mau ngapain? Belum. Mau ngapain? Wawancara. Salah. Sejujurnya kakak di sini kita mau bermain, mengajak diskusi, sama mungkin kita ada beberapa yang akan kita praktikkan nanti mengenai bimbingan kelompok. Kira-kira kita akan berdiskusi tentang apa? Kalian udah pada tahu belum? Belum. Kita akan berdiskusi tentang dampak dan konsekuensi bagi pelaku bullying. Mau membahas tentang apa tadi? Dampak dan konsekuensi tentang bullying. Oke.
karena kita sudah melakukan perkenalan dan memberikan tujuan kakak datang ke sini, sekarang kakak mau bikin kesepakatan sama kita semua. Karena sesinya akan berlangsung selama 45 menit ke depan, kakak tuh mau kita bikin kesepakatan dan kita sama-sama nyaman dan enak. Sejauh ini pada nyaman nggak? Atau ada yang merasa kurang? Hah? Nyaman. Nyaman. Ngomong aja, jangan dulu. Nyaman, oke. Kalau dari kakak sendiri kesepakatannya kakak mau ke depannya nggak boleh ada yang malu-malu atau takut untuk berbicara. Setuju nggak? Setuju. Sekarang dari teman-teman kakak minta nih, kesepakatan apa yang bikin kita merasa nyaman selama sesi berlangsung? Coba. Ayo nggak apa-apa, kita berpendapat aja di sini. Misalnya nggak boleh ada yang berlebihan banyak tanya sehingga yang lain tuh jadi nggak kebagian untuk bertanya, atau jangan ada yang berdiskusi bikin forum sendiri. Bagaimana terserah kalian. Coba SMP diskusi, SMA diskusi, apa mau kesepakatannya? Oke, coba kita mulai dari yang SMA. Kalian kira-kira apa kesepakatannya untuk sesi kedepannya? Santai tapi tidak boleh bercanda. Oke, kalau kamu, kalian apa? Ketawa. Apa? Tadi sih Kak jangan bikin forum sendiri. Oke, itu aja. Oke, dari kesepakatannya kita satuin bersama ya. Kalau kita nggak boleh ada yang malu-malu atau takut untuk berbicara, terus santai tapi jangan terlalu banyak. oke, yang terakhir jangan bikin forum diskusi sendiri. Ini kita pegang ya kesepakatan untuk selama kedepannya. Deal? Deal. Sekarang kita mulai buka forum diskusinya ya. Pertama-tama kakak mau tanya nih, kalian ada yang tahu nggak bullying itu apa sih? Bullying itu kayak apa ya? Kayak contohnya kayak terus itu Oke, sekarang kalau dari kamu apa? suka Bullying itu apa gitu? Tentang apa atau kenapa kah? Sebuah apa gitu? mengejek, Oke, terus dikerjain. kalau Rexi? Mengejek teman terlalu berlebihan. Oke, kalau Zawa apa itu bullying? Bullying itu Oke, kalau Aura Menghina terus memukul. itu bullying, bentuk kekerasan verbalnya ya. Jadi menurut kalian bullying itu sesuatu yang baik, positif atau negatif? Negatif. Buruk ya. Sekarang kakak mau tanya nih, di antara kalian tuh udah pernah belum sih ada yang lihat situasi bullying tersebut di depan kalian gitu? Entah dari teman, keluarga, saudara, atau siapapun, mungkin kalian pernah lihat gitu. Ada nggak? Teman. Kamu? Pernah ngelihat berarti semuanya ya? Selanjutnya nih kita akan bermain yang namanya lingkaran kebahagiaan untuk biar kita tuh sama-sama rileks, oke? Biar di sini lebih santai, nggak ada yang kaku, tegang. Coba gerak-gerak dulu dong. Dia beneran gerak kok, lucu. Oke, sekarang kita akan bermain namanya lingkaran kebahagiaan. Jadi ini ada boneka. Kalau kakak lempar ke salah satunya, kalian harus menyebutkan satu hal yang bikin kalian bahagia di hari ini. Hari ini ya, bukan kemarin-kemarin. Entah kalian, tadi aku dapat sendal dari temen aku, atau tadi aku ketemu kucing, bulunya rontok gitu. Nggak apa-apa, pokoknya penting yang bikin kalian bahagia ya. Oke, kakak lempar. Nah, nanti dari kalian sendiri, itu lempar ke temennya siapa. Oke? 1, 2, 3. Ya. Coba, apa yang bikin Aulia Zara bahagia di hari ini? Apa? Pikirin aja dulu. Disenyumin doi. Siapa? Apa yang bikin kamu bahagia hari ini? Bahagia habis telepon orang tua. Oh, habis telepon orang tua. Masya Allah.
Oh ya, Elizara lempar ke siapa terserah. Ke Jawa. Sekarang Jawa. Apa yang bikin Jawa bahagia hari ini? Bisa ketawa bareng sama teman kelas. Oh, so sweet. Oke, lempar ke temennya lagi. Apa yang bikin Reksi bahagia hari ini? Banyak setnya. Aduh, Apa ya? pasti ada lah. Ketemu Bu Nunik mungkin. Banyak tuh. Habis dijajanin teman tadi. Oke. Kamu apa yang bikin Dinar ya? Aura bahagia hari ini? Nemu uang di saku. Wah, berapa? 10.000. Masya Allah. Sekarang lempar ke Kak Winda. BG. Sekarang udah dapet MBG. Dapat. Aku juga dapat BG. Oh iya, kamu juga dapat MBG bahagianya. Emang apa tadi lauknya? Ayam. Ayam. Ayamnya diapain tuh? Digoreng. Ya, berarti semuanya bahagia. Ada bahagianya kan hari ini kan? Jadi kembaliin bolanya ke kakak. Dan dibawa pulang. Oke, setelah tadi kita bermain bola kebahagiaan, lempar kebahagiaan, sekarang kakak mau ngajakin kita main yang namanya lingkaran kata. Kira-kira apa sih yang mau kita bahas hari ini tadi kakak dijelasin? Bullying. Oke. Sekarang kakak bakal tulis di sini tentang bullying. Nah, yang mesti kalian sebutkan adalah satu kata tentang bullying, apapun. Misalnya tentang kekerasan, korban, pelaku, pemukulan, apapun. Satu kata doang ya. Oke, boleh mulai dari siapa? 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 Aura. Oke, boleh maju. Silahkan tulis. Apa yang dimaksud bullying? Mau di sini, pokoknya lingkarin ya. Silahkan. Oke. Aura menulis tentang kekerasan. Selanjutnya siapa? Dinar. Dinar mau tulis apa nih? Oke, Dinar menulis memukul. Mungkin siapa selanjutnya? Maju, nggak apa-apa. Kau aja. Ah, ini ayo maju siapa? Oke, selanjutnya Reksi. Apakah Reksi yang akan Reksi tulis? Oke, Reksi di sini menulis mengejek berlebihan. Selanjutnya Winda. Oke, Winda menulis menghina fisik. Oke, siapa yang belum? Zahwa. Zahwa menulis merusak mental. Oke, selanjutnya Aul. Relax, oh relax. Kita semua di sini santai kan? Santai berdiskusi aja kan, diskusi. Apa? Mungkin yang pernah kamu lihat apa itu bullying? Oke, di situ Aul menulis memukul korban. Ada lagi yang ingin menambahkan? Boleh? Ada? Bullying itu termaksud apa atau apa yang dirugikan oleh bullying? Mempengaruhi apa? Silakan. Boleh. Ada? Cukup? Oke. Sekarang kita bahas. Dari bullying itu sendiri ada disebut dari kalian ada yang menulis kekerasan, memukul, merusak mental, mengejek berlebihan, memukul korban, dan menghina fisik. Menurut kalian itu tindakan yang sangat-sangat merugikan nggak? Merugikan. Bikin korban merasa sakit hati kan? Iya. Kalian nggak ada kan yang pernah melakukan pembulian? Oh jangan dong. Oke, sekarang di sini kita lihat berarti kata-kata di sini kebanyakan kata-kata negatif atau positif? Negatif. Oke. Oke, setelah tadi kita bermain lingkaran kata, sesi selanjutnya adalah kita akan bermain berdiskusi tentang gambar bullying. Oke, kakak minta di sini ada dua kelompok, yang itu sebagai pelaku
dan mereka sebagai korban. Berarti kalian sebagai pelaku ya konteksnya. Nah, sebagai pelaku, gambar yang harus kalian terima adalah ini. Ini gambar sebagai korban dan ini sebagai pelaku. Nah, sekarang kakak minta yang pelaku itu diskusikan apa konsekuensi yang akan diterima oleh pelaku jika melakukan pembulian. Oke, bisa? Kakak minta ditulis. Kakak minta nanti ditulis, terus kalian bakalan presentasi, menjelaskan. Tiga-tiganya ngomong ya, nggak cuma satu aja. Nih, pegang kertasnya. Nanti ini kalian. Oke. Dan ini spidolnya. Nih. Ini bisa. Jadi, nah, satu aja yang nulis seterah. Sekarang kakak mau untuk korban fokus ke apa yang akan dialami dan dirasakan korban jika menghadapi bullying. Oke, tulis apa yang akan dialami dan dirasakan korban jika menghadapi bullying. Nah, kalau pelaku, apa konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku? Tapi bisa hukuman dan lain-lain, ngerti kan? Oke. Kakak minta sama kalian itu memberikan satu dampak masing-masing ya. Dampak psikologis dan dampak sosial. Tahu nggak dampak psikologis itu apa? Mentalnya jadi gimana gitu. Oke. Nah, dampak sosial itu dia di masyarakat akan seperti apa? Oke. Bisa? Bisa. Sebutin masing-masing satu alasannya ya. Oke, kakak kasih waktu 10 menit untuk diskusi tentang gambar yang kakak berikan. Oke. Di situ ada gambar sebagai pelaku, itu kan gambarnya dia lagi diejek temannya. Yang satu lagi apa? Barangnya dibuangin temennya kan? Nah, kalian diskusikan tentang dua gambar itu. Lalu nanti kalian boleh sebutkan dampak psikologis dan dampak sosialnya bagi si pelaku. Kalau dampak itu nggak berdasarkan gambar nggak apa-apa. Yang penting dampak apa gitu. Kalau kalian sama. Oke, bisa? Oke, kakak kasih waktunya 10 menit dari sekarang ya. Iya. Di luar dari itu boleh. Iya, yang penting kalau gambar itu ya konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Tapi kalau dampak psikologi sama sosialnya itu kalian bisa nggak tergantung gambar. Oke, waktu diskusi yang kakak berikan udah selesai ya. Kita udah 10 menit. Sekarang kakak mau presentasi dari masing-masing kelompok. Mau kelompok korban dulu atau pelaku dulu? Pelaku. Sweet. Gimana? Deal nggak? 1, 2, 3. Wah, oke. Kamu presentasi. Kan kalah kan? Oke. Dimulai dari kelompok apa? Korban. Ayo, coba ngomong. Apa itu konsekuensi? Apa itu dampaknya? Terus konsekuensinya? Kan udah kakak bilang tadi. Silakan sebutkan. Yang akan dirasakan oleh korban bullying adalah trauma, sakit hati, rusaknya mental, dan sakitnya fisik. Oke. Dampak psikologis adalah selalu menyendiri, merasa diasingkan sama teman-temannya. Oke. Sekarang Dampak sosialisasi. Nggak lihat kamera. nggak usah kesini lah aku. Dampak sosialisasi susah untuk bergaul. Oh, susah untuk bergaul. Iya. Itu sebagai korban. Iya. Oke. Sekarang sebagai pelaku coba. Oke, silakan Winda dan teman-teman. Di sini kami akan berpresentasi tentang yang dapat konsekuensi si pelaku, yaitu akan mendapatkan laporan dari pihak korban, Oke. mendapatkan sanksi juga. Oke. Terus mengganti barang-barang yang sudah dirusakkan oleh si pelaku itu. Iya, oke. Selanjutnya Dapat agak kenceng Aul kalau marah-marah bisa nih. Ayo dampak psikologisnya dijauhkan karena menjadi pembuli. Oke, terus Membuli anak orang. Mendapatkan lingkungan yang tidak nyaman seperti korban. Oke. Menjadi
tersakiti seperti apa yang dirasakan korban Oke. sendiri. Sekarang Dampak sosialnya adalah menjadi asing dengan teman, bisa bergaul, dan dijauhkan oleh teman sekitar atau lingkungan sekitar. oke, jadi dalam konteks bullying ini sebagai pelaku dan korban itu berarti sama-sama rugi ya. Jadi nggak ada yang untung kan? Jadi si pelaku ini cuman mungkin kalau mereka masih bebas kemana-mana karena dia belum ketahuan kalau dia ini membuli. Tapi yang ya benar-benar namanya hal jahat pasti lama-lama akan kebuka. Nah kalau udah kebuka konsekuensinya merugikan juga nggak buat si pelaku? Oke, setelah tadi kita melakukan diskusi dan presentasi tentang pelaku dan korban bullying, selanjutnya kita akan masuk ke sesi role playing atau bermain peran. Jadi biar kita merasakan apa itu dampak dari korban dan si pembuli, kita akan bermain peran. Nah, kakak minta di sini satu orang bersedia menjadi korban. Kira-kira siapa yang menjadi korban? Semuanya kebagian peran loh. Wah, dua orang jadi pelaku. Siapa yang jadi pelaku? Aku. Oke. Siapa yang mau? Bertiga. Coba gambreng. Siapa yang sama berarti dia jadi pelaku. Yang paling gambreng. Oke, berarti ini dua nih pelaku. Jadi korban. Siapa yang menjadi korban? Tiga-tiganya. Lah nggak bisa satu dong. Siapa yang menjadi korban? Ini dia. Zahwa jadi korban. Oke, bersedia? Gak apa-apa. Satu orang jadi saksi tapi yang diem aja ngelihat temennya dibully. Siapa? Zahra mau jadi itu? Oke, satu orang jadi teman yang membela si pembuli. Teman yang membela korban ya. Berarti siapa sisanya? Aura. Aura jadi guru yang datang nanti saat mereka terlihat membuli. Jadi gini. Kita bermain peran, boleh semuanya diminta berdiri. Kita bermain peran gini. Siapa tadi yang jadi korban? Aku. Nah, Zahwa itu lagi baca buku sendirian kan. Tapi datanglah Winda dan Dinar mengejek. Kalau bilang Zahwa tuh kutu buku, Zahwa tuh pokoknya kalimat yang spontan keluar dari kalian sendiri. Iya, yang spontan kayak gini. So banget rajin sih, lu ngapain? Bukunya diangkat-angkat lah. Seperti tindakan si pembuli. Tapi ini nggak untuk dicontoh ya. Oke. Kalau tiba di situ ada saksi bisunya yaitu Aulia Zahra. Dia ngelihat tapi dia takut. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia takut sama si pembuli juga. Dan karena dia takut dibully. Datanglah yang membela. Yaitu Rexi, ya kan. Datang, set, bela gini. Kok kalian ngebully si Zahwa gitu kan ya. Aku laporin guru gitu kan. Datanglah nanti guru. Kamu harus bisa ngomong bijak ke mereka. Oke? Siapa yang membuli? Saya kasih hukuman gitu kan ya. Kamu harus minta keterangan dulu tapi gimana kejadiannya, kamu lewat saksi dan saksi yang nggak mau bicara mau nggak mau harus bicara. Oke? Bisa ngerti semuanya? Ini kita namanya role playing ya, bermain peran. Boleh karena ini bermain peran dan sifatnya acting ya. Ada si Zahwa. Iya, suka buku itu kan? Zahwa, mana PR kita? Belum dikerjain kok. Kok belum dikerjain, kan kita bilang udah harus dikerjain. Dari kemarin Ini kita juga. ke guru. Iya, dari kemarin juga disuruh, tapi belum Apa dikerjain. sih dari tadi ngapain? So rajin banget sih gambar-gambar. Mana PR kita, buruan, kita mau ngumpulin nih ke guru. Kita udah ditungguin. Belum dikerjain kok. Belum dikerjain. Kerjain sekarang. Nggak mau tahu pokoknya harus kerjain hari ini. Terus kayak gitu, mending kerjain PR kita. Gambar-gambar. Rajin banget sih. Yang di samping. Kenapa? Mau ngebelain? Lihat, mau ngebelain. Saja kalau ada yang lapor. Awas aja Cepu juga nggak nih, jangan bully dong, mentang-mentang Zahwa culun, gimana sih seenaknya aja. Oh, ngebelain ini ceritanya. Ada pahlawan ke sore. Kan Zahwa gini-gini teman saya bilangin guru ya kalian. Bilangin aja. Saya peduli. Beneran ya, saya bilangin guru. Iya. Pengen aja, nggak takut. Sebelum buruan. Teman-teman sama bahasa Indonesia tuh. Salah ini Zahwa, bukan kayak gitu. Ada apa ini? Bu, kalian tuh ya dari kemarin saya tuh dapat laporan terus. Eci, Dinar, kalian kenapa sih? Kalian tuh jangan kayak gitu.
Jawa, kamu diapain? Bilang sama saya. Saya disuruh ngerjain PR-nya mulu, Bu, dari Kalian gak punya kemarin. tangan, gak punya otak buat mikir, buat nulis. Ya, Bu. Ya, Bu. Awal, kamu lihat Jawa diapain aja. Gak usah takut bilang sama ibu. Kalian tuh udah berlebihan banget, tau gak sih? Dari kemarin loh, saya liatin. Ada yang lapor ke saya. Jawa, kamu minta maaf ke dia. Guru, 1, 2, Minta maaf. naik kelas. Zawa, gue minta maaf. Ya, saya maafin. Jawa, aku minta maaf ya. Awas besok-besok kalian kayak gitu lagi. Ya, Bu. Ya, Bu, maaf, Bu. Saya nggak yakin sih sama wajah-wajah kalian. Apa saya kasih kemana aja ya? Enaknya apa ya? Jangan, Bu. Hormat di lapangan? Aduh, bersihin malu, dulu, Bu. Panas. di kamar mandi. Aduh, Bau, Bu. Udah besok-besok kalian jangan ada yang Bu Jawa. Bukan Jawa dong, orang lain. Insya Allah, Bu. Oke, setelah tadi kita bermain role playing, sekarang gimana perasaan kalian? Seru nggak? Seru? Seru banget. Seru. Ini detik-detik jadi Amin. Oke, berarti coba kakak mau tanya deh, apa sih yang dirasakan Jawa sebagai pelaku? Sakit hati, Terus takut. takut. Oke, sekarang apa yang dirasakan oleh pelaku ketika melakukan bullying? Dihukum guru. Yang kamu rasakannya apa? Puas. menyesal. Menyesal tuh di akhir. Ini di awal ya, Puas Iya, Kak, puas awalnya, tapi Hmm. pas ada guru langsung nyadar, nyesal, salah. Takut. Oke, sekarang sebagai murid ya, saksi yang diam. Kamu tuh sebenarnya mau apa gitu? Apa yang mau kamu sampaikan? Mau bantuin. Takut kan ya. Sebagai saksi yang berani, kenapa sih kamu bisa berani? Kan temen juga kali. Oh iya. Ngebela. Dan posisinya di situ Zahwa salah atau benar? Benar. Benar. Dan kamu membela Yang benar. Bang benar. Karena kamu juga temannya Zahwa. Sekarang gurunya nih. Gurunya nih ngomongnya tadi prepare banget ya. Oke. Sekarang apa sih yang dirasakan oleh guru gitu? Merasa adil kah? Guru ngerasain guru tuh kayak gak adil gitu, murid digituin, kayak disuruh ngerjain PR, padahal kan mereka kan masih mampu gitu buat ngerjain. Terus kayak apa ya, kayak nggak suka aja ngelihat murid digituin. Nanti kan pihak sekolah juga yang dapet Cap buruknya. Sebagai guru kamu tadi sudah melakukan tindakan yang benar belum? Sudah merasa karena sudah memberi hukuman kepada si pelaku. Berarti dari kita rangkum hari ini adalah dari role playing itu kita merangkum bahwa semuanya itu nggak ada yang mendapatkan hal baik ya. Semuanya mendapatkan hal buruk gitu. Bagi si pelaku juga memang merasanya puas di awal, tapi pada akhirnya menyesal. Oke, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, pada sesi sekarang ini selanjutnya kita akan bermain ya, berdiskusi tentang brainstorming, yaitu solusi yang bisa kita berikan. Nah, kakak di sini akan memberikan masing-masing satu ballpoint. Kamu udah pegang? Lapor ke sebelah. Oke, pegang. Nah, kakak mau bagiin ini sticky note. Kalian tulis apapun yang bisa kalian lakukan ketika melihat bullying atau ada bullying yang bisa kalian lakukan ya. Berarti di sini kalian sebagai si pembela. tapi ini kayak tadi nggak kayak sebagai guru gitu. Enggak, berarti tetap ini udah nggak keluar doang. dari peran kok. Ini udah berarti keluar dari peran. berarti pembela aja. Ya, sebagai pembela. Apa yang akan kalian lakukan untuk bullying tersebut? Misalnya melaporkan ke guru, ya. Terus bisa juga kasih nasihat sebagai korban, kalian harusnya berani bicara gitu. Jangan takut. Kamu belum? Astagfirullah, maaf. Mau ada yang lebih dari satu juga boleh, bilang aja ya. Aku mau. Oke. Siapa lagi yang mau? Ada yang mau? Dinar mau? Ya.
Ini kita sebagai Kamu ke melihat atas ya. lagi. Boleh. Ini kita sebagai melihat korban ya. Iya, pokoknya apapun yang bisa kamu lakukan untuk bullying. Soalnya jangan pernah takut menghadapi bullying. Kasih kata-kata aja. Bebas. Solusinya tiga boleh kan? Boleh, terserah mau 7. Satu kertas 1 nggak apa-apa. Kalau mau satu kertas 1 biar banyak. Boleh. Nih kalau mau ambil lagi. Ini nah buat yang sehat. Oke, sekarang udah selesai ya. Tulis di sticky note-nya. Sekarang kakak minta sticky note-nya ditempel di sini, tapi nggak menutupi kata-kata yang udah kalian tulis ya. Silakan. Abstrak. Yuk, tempel yuk sebanyak-banyaknya. Iya bukan nggak bisa. Yang merah punya Aura. Yang hitam punya Zahwa. Yang beda punya Dina. Oke. Kejauhan. Oke, udah semua? Udah Kak. Oke, sekarang kakak baca dulu ya. Nah, ini ada yang nulis membela yang benar atau korban, melaporkan kepada pihak sekolah, menasihati si pembuli dan mengajak korban agar tidak takut pada si pelaku. Terus ada yang nulis yang dilakukan jika melihat bullying, yaitu melapor ke guru, membela teman yang sedang dibully, menasihatkan pelaku agar tidak melakukannya lagi, lalu menasihatkan korban agar berani berbicara saat sedang dibully. Terus memilih pihak yang benar. Itu bagus banget sih. Lalu ada nasihat untuk si pelaku nih. Jangan suka membuli karena membuli itu dapat merugikan kalian dan si korban. Oke. Lalu ada nasihat untuk korban lagi nih. Jangan takut untuk melaporkan kejadian dan bullying kepada guru dan orang tua. Benar, kita sebagai korban kalau mengalami dibully jangan takut ya. Hah? Terbuka. Iya, benar, harus terbuka. Harus cerita ke siapapun yang pastinya akan membela kalian, entah guru atau pengasuh kan, bisa jadi. Terus ada nih nasihat korban, jangan pernah diem aja ketika kita dibully. Jangan pernah merasa sendiri, harus cerita ke orang tua, guru, abang, dan lain-lain. Aduh, anak abang banget ini. Tidak merusak mental korban. Oke, terus ada sebagai teman, sebagai pendengar, nggak usah takut. Kita harus berani dan nggak usah takut, harus menjadi pemberani. Terus ada membela si korban, melaporkan si pelaku dan menasehati si pelaku. Ini isinya sama ya, hampir sama. Kalau ada yang bisa nyimpulin nggak dari yang tadi kakak sebutin dan teman-teman udah nulis nih, dari semua sticky note yang ada yang bisa nyimpulin nggak? Oke, Winda, apa sih yang ada dalam sticky note ini? Dalam ini tuh kayak tentang apa ya? Oh ya, yang dilakukan oleh Apa? Yang dilakukan oleh sebagai pelaku? Oh, yang dilakukan sebagai pelaku itu intinya kalau misalkan kita jadi pelaku, kita harus tahu apa yang nantinya Akan dapat ruginya Iya. dari sendiri. Kalau misalkan jadi korbannya itu dia terus harus berani gitu buat melawan yang si pelaku itu. Kalau misalkan emang si korban itu bener, kalau emang salah dia ya wajar sih dia takut. Terus kalau misalkan nasihat untuk bully ya susah banget sih. Jangan, intinya tuh untuk yang bully tuh ngapain gitu, bully gitu. Ya kita kan bareng-bareng di sini, ngapain ada pembulian. Dia kayak gitu ya. Oke. Sekarang kalian tahu nggak sih sebenarnya apa sih yang bikin si pembuli itu menjadi pembuli? Mungkin ya dia pernah jadi korban juga. Oke, itu bisa. Lalu Dilampiasin ke orang jadi. terus merasa senior lagi. Ayo. Balas dendam. Oke, balas dendam bisa jadi. Terus merasa iri dengki. Nah, iri ya. Pasti ada deh. Ada. Pelaku yang iri. Semua punya sifat iri. Iya, benar, betul banget. Coba dari Aul apa?
Aul pernah nggak menjadi pelaku atau korban? Enggak. Alhamdulillah nggak jadi korban ya. Oke, di sini nggak ada kan yang pernah jadi korban? Oke. Setelah kita bermain sticky note ini, berarti kita tahu kan dampak besar dari sebuah bullying itu bagi kesehatan mental orang. Semuanya nggak ada yang baik. Jadi jangan pernah menjadi pembuli dan jangan takut menjadi korban. Kalian harus berani. Oke? Mau itu melihat pada teman, keluarga, atau bahkan diri kalian sendiri, kalian harus melawan. Oke. Oke, setelah tadi kita bermain dan belajar beredukasi dan diskusi atas semua hal tentang bullying, termasuk bermain flip card ini, sekarang kakak minta ketersediaan waktunya untuk mengisi kuesioner anggota untuk observasi kita pada hari ini. Apakah maksimal atau ada yang tidak sesuai? Mungkin dari kalian ada yang takut mengemukakan pendapat karena merasa pemalu dan introvert. Bisa ditulis di sini, oke? Jadi forum diskusi ini terbuka dan silakan mengisi dengan bebas. Kakak kasih waktu 10 menit ya untuk isi kuesionernya. Ayo. Oke. Selamat isi. Oke, waktunya udah habis ya. Sekarang kakak mau minta kertasnya, boleh? Oke. Di antara kalian semua yang udah mengisi lembar kuesioner ini kan di sini ada pertanyaan, bukan? Ada suatu jawaban kalau kita harus berkomitmen sama diri kita sendiri ya kan? Ada yang mau share gak komitmennya? Ya, ngomongin aja, ngomongin. Oke. Itu nanti yang akan kamu tepatkan sama diri kamu juga kan ke depannya. Oke. Yang lain ada lagi? Udah cukup? Mungkin yang lain masih malu-malu, jadi kakak keep ya kertasnya ya. Oke. Selanjutnya ialah kita akan memasuki sesi akhir atau penutup. Atas segala yang telah kita lakukan di sini, atau ada yang merasa sakit hati atau kurang nyaman? Tidak. Aman ya? Aman. Bahagia? Bahagia. Seru? Seru. Oke, sekarang kita tutup segala kegiatan kita hari ini dengan kita coba mendekat. Nah, kita semua begini, kita bilang, katakan no bullying, oke? Kalau no bullying kita langsung wah gitu ya. Oke. 1, 2, no bullying. Jadi kalian juga ikut no bullying, baru wah gitu ya. 1, 2, 3, no bullying. No bullying. Oke, dari segala sesi untuk hari ini, terima kasih ya semuanya yang sudah berpartisipasi. Sekarang udah azan dan waktunya menjelang maghrib. Kita bisa melakukan sholat maghrib terlebih dahulu. Oke, kita akhiri topik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay dulu dong ke kamera. Ya.